perihal aku menang atau enggak itu urusan belakang. Yang penting aku yakin, aku percaya Allah tuh ngeliat proses aku, Allah itu memberikan kekuatan kepada aku. Jadi misalnya aku lompat pidato, sebelum lompat pidato tuh aku sholat duha dulu. Jangan kayak itu, bahkan dalam hal ketika aku ujian gitu, aku selalu mencoba untuk sebisa mungkin tuh sholat duha dulu gitu. Atau pokoknya sebelum aku memulai sesuatu, aku tuh harus berinteraksi terhadap Tuhanku gitu. Aku harus berinteraksi kepada Allah gitu. Itu yang benar-benar aku rasain. Dan ini cara menangani teman-teman. Teman-teman pasti punya kendala yang masing-masing gitu. Bukan cuma rasa cemas. Mungkin teman-teman ngerasa ada yang demam panggung, ada yang ngerasa berkeringat gitu. Kita semua mempunyai tantangan tersendiri dalam hal public speaking. Tapi ketika teman-teman menyadari love yourself lagi, kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa, secara perlahan kamu evaluasi. Dan sampai saat ini ketika aku ngobrol santuy lagi, ketemu sama pejabat-pejabat yang lebih tinggi lagi buat ngobrol, aku nggak lagi cemas. Jadi kayak santuy aja gitu, benar-benar santuy. Di awal ngobrol santuy aku benar-benar harus prepare, setengah jam aku udah harus setting semuanya, lampu segala macam aku udah harus ada minum segala macam. Sekarang enggak, kalau ngobrol santuy setengah jam baru aku bikin pertanyaan. Terus aku live kayak biasa aja gitu. Jadi teman-teman selama setahun itu aku berproses gitu. Jadi ternyata aku bisa menangani rasa cemas aku itu secara perlahan dan akhirnya aku bisa menata komunikasi aku, menata rasa cemas aku kayak gitu. Mungkin lanjut lagi ke pertanyaan dari Kak Sylvia tadi ya tentang ada digital marketing juga nih Bang Vidi. Mungkin Bang Vidi bisa untuk pertanyaan kedua nih tentang digital marketing apa saja tantangan terbesar? Oke. Hmm, Tantangan terbesar Bang Vidi sebagai seorang digital marketer dan dulu. bagaimana Bang Vidi mengatasi Oh, kendala. sama nih, Kak. Gimana Oke, nih Bang? pertanyaannya, ya, tantangan terbesar ya. Sebenarnya kalau seorang digital marketer itu, tantangannya ya bikin konsep out of the box yang susah gitu. Ya, gimana kita bikin konten yang viral, kemudian konten ini juga bisa membuat orang terpukau atau membuat orang jadi lebih apa yang kita sampaikan gitu. Dan itu sih sebenarnya yang mungkin jadi bagaimana memecahkan hal tersebut ya mungkin dengan kita lebih banyak ekspor diri dan lebih banyak mencari wawasan dari luar, kemudian juga lihat tren-tren yang ada sekarang ini dan ya mungkin kita bisa pakai teknik ini ya, teknik ATM ya, kita amati kemudian bisa kita tiru atau modifikasi dengan versi kita gitu. Dan ya seperti itu mungkin untuk menghadapi gimana sih cara bikin konten-konten yang menarik gitu ya. Dan seperti itu Kak Sylvia jawabannya. Oke nih Kak Sylvia Oke, gimana nih next. Kak Sylvia? Kak Sylvia udah kalau misalnya Kak Sylvia ada pertanyaan lagi bisa di kolom chat ya. Tadi ada kedua Okta yang raise hand tapi kayaknya dia gangguan sinyal deh Bang. Jadinya Kak Dewi Okta masih ada nggak di Zoom ini? Nggak ada lagi ya. Oke nih teman-teman yang mungkin yang masih ada di Zoom ini mau langsung raise hand dan open mic bisa banget. Kita berani bersuara nih teman-teman mulai dari sini. Oke, Kak Dewi Okta, hai Kak. Ada lagi nih Kak. Boleh Kak open mic Kak? Oke, Assalamualaikum Kak Tika, Kak Vi. Kak, ini aku, iya, sebelumnya aku mau nanya nih, kan aku pernah waktu sekolah aku memang benar-benar pemalu, anak-anaknya benar-benar pemalu banget. Nah, waktu itu ceritanya ada biasa 17 Agustusan. Nah, itu para panitianya menunjukku jadi MC, tapi kan awalnya aku memang dulu aku mencoba menjadi MC. Sorry, Kak Okta di tempat Tika aja atau di Bang Vidi juga macet suaranya? Iya, Keluar. suaranya. Ya Kak Okta, jadi Kak Okta tadi Oh, awalnya di MC, terus awalnya Kak Okta malu, terus gimana Kak? Sorry banget nih Kak. keluar kayaknya. Ah, enggak. Enggak, masih ada. Mungkin Kak Okta kalau misalkan kalau open mic terkendala sinyalnya, Kak Okta bisa ketik aja di kolom komentar ya, di chat Zoom. Oke. Oke. Sorry Kak Okta ya.
Oke nih, kita lihat lagi di kolom chat. Mungkin Bang Vidi mau baca-baca di kolom chat Bang Vidi. Banyak nih sebenarnya. Bentar, saya scroll dulu ya. Dari mana nih? Dari yang Yang paling atas, terdekat aja nih. biar adil dari atas lah. Yang nanya duluan. Ya nggak Yang teman-teman? atas yang gimana? Di bawah Kak Silvi tadi. Oh, ini ada dari Kak Rey ya. Ini kayaknya dari untuk saya nih. Pertanyaan bagaimana cara Mas Vidi membangun relation dengan orang-orang sukses? Kita harus memiliki value dulu atau harus memiliki keuntungan bagi mereka? Ya, kalau langsung saya jawab ya, kalau teman-teman ingin membangun relation ya, itu pasti nggak bisa ya langsung ketemu gitu kan dan langsung terjalin gitu apanya relasinya. Nggak, pasti ada yang namanya di situ proses. Oke, sebenarnya ini adalah eh, bagian atau part-part dari apa yang sudah kita lakukan dari dulu sebenarnya. Ya, jadi bagian-bagian kecil. Saya ketemu orang-orang seperti ini itu dulu saya karena ikut yang namanya komunitas dulu ya. Jadi saya itu selalu suka dengan hal-hal yang positif, apalagi untuk pengembangan diri kita, untuk menaikkan value kita. Nah, salah satunya adalah waktu itu saya ikut namanya komunitas. Dan dari komunitas itu saya bergaul dengan orang-orang yang punya visi yang sama gitu. Karena saya suka dalam bidang bisnis atau marketing, ya saya gabung dengan komunitas yang mengenai bisnis atau marketing. Nah, dari sanalah saya mulai merangkak dan nggak tahu kenapa ya akhirnya ujung ketemu orang-orang ini gitu, ketemu orang-orang sukses ini. Dan ya saya juga nggak bisa ngasih lebih spesifik sebenarnya, apa ya, bagian dari hal yang kita lakukan dari awal untuk untuk kita membangun value kita. Jadi jawabannya adalah teman-teman harus punya value dulu ya. Dan yang kedua, kalau teman-teman pengen lebih dekat, lebih punya chemistry dan ingin kerjasama, ya teman-teman harus punya keuntungan bagi mereka. Jadi sebenarnya pertanyaan ini adalah udah menjawab keduanya. Jadi kita harus punya value dulu dan juga harus punya keuntungan bagi mereka. Ya keuntungannya apa ya? Mungkin dari value kita. Ketika kita punya value, kita punya sebuah prestasi, kita punya hal-hal yang mungkin menurut dia, wah ini bisa jadi teman buat saya gitu kan, untung buat buat mereka gitu. Akhirnya ya mereka mau untuk masuk ke circle itu gitu. Jadi kita harus punya value dan punya keuntungan. Ya kalau misalnya dalam bisnis ya pasti kita harus menawarkan sesuatu yang bagus buat mereka, oke, dan kerjasama juga win-win solution. Nah, di sanalah teman-teman bisa lebih dekat lagi atau bisa jadi partner di situ. Dan itu yang saya lakukan adalah dulu dengan masuk komunitas ya, catat saya dulu ikut komunitas, kemudian juga saya dulu itu bergaulnya lebih kepada orang-orang yang punya value juga ya. Jadi dulu ketika saya kuliah itu ya teman-teman saya lebih banyak ke apa ya, orang-orang yang ini, yang senior. Jadi saya temannya dulu ada dosen-dosen, ketua jurusan, rektor, dekan, dia temannya lebih ke sana gitu. Karena saya pengen belajar dari mereka, kok bisa dia punya jabatan tinggi, ya saya pengen belajar dengan mereka. Nah, dari sanalah saya bisa berkarir dan tahu, oh ternyata proses seperti ini gitu. Dan ya itulah yang saya lakukan dulu gitu. Itu sih jawabannya dari Mas Rey. Ini makasih Bang Vidi atas jawabannya. Bang Rey, kalau misalkan ada lagi yang mau tanya ini bisa banget dicantumin di chat Zoom ini. Oke, terhadap pertanyaan lanjut dari Kakak Rere, Bidan Regina, perlu kita mengikuti pelatihan public speaking untuk melatih dan mendalami ilmu tersebut? Atau Kak Rere mau open mic? Oke nih, jika tidak Halo, Assalamualaikum.